bekerja dan beribadah dari rumah. Gereja Betani Bulungan menemani setiap minggu bagi Anda melalui Facebook dan YouTube. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus dengan nomor 08 1611 80743. Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Ada sukacita daripada Tuhan, amin. Kita kembali beribadah melalui live stream. Terima kasih kita bisa berkumpul kembali. Mari kita membangun satu hati, kita akan mulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih dan anugerah, buat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kami. Bahkan umat-Mu dimanapun berada Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan, karena kami rindu akan Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami memuji menyembah Tuhan, Engkau Allah bertahta dalam setiap pujian kami. Bapa, Engkau berkati pada kami pagi hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus umat yang percaya diberkati bersama berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Ku diberi kuasa. Haleluya. Lebih lagi katanya, hey.
segala kerinduan umatmu pagi hari ini. Engkaulah sumber kehidupan. Engkau yang ungkapkan iman jadi dengan yang bermakna air. Pagi ini kami mau siapkan hati kami, Tuhan. Pagi ini kami mau siapkan hati kami, Tuhan.
untuk menerima taburan sabdamu, firman-Mu yang menguatkan umat-Mu di mana berada. Terima kasih Yesus, di mana Engkau telah mati bagi kami Tuhan, bahkan Kau bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih buat segala karya yang Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita angkat jemaat Tuhan, kata Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Inilah pujian umat-Mu, kami bawa Tuhan dengan iman. Katakan Yesuslah, Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, memberikan damai dalam setiap kehidupan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Lebih lagi bagi Dia, oh, saulah banyak perhatian. Haleluya, amin. Kita selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, lebih lagi dengan iman. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kita selamanya. Bagi Dia
pujian, hormat, serta syukur kekal selamanya hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau telah mati bagi kami, Engkau Tuhan selamatkan jiwa kami. Kami belum dapat membalas seperti yang sudah Kau beri Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada minggu pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul secara online. Saya percaya Tuhan tetap memberikan berkat-Mu berlimpah bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berdiam untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, masih kita ibadah secara online. Tuhan kita, berita baiknya adalah Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus juga merasa dibangkitkan. Amin. Pembacaan Alkitab saya ambil dari Lukas 24 ayat yang pertama sampai ke 12. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan. Mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan pada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus tersebut. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat dia pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk dan ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, puji Tuhan, dari ayat-ayat yang kita sudah baca, kita bisa mendapatkan beberapa makna daripada Paskah, di mana Tuhan kita sudah bangkit. Dan yang penting, jangan seperti murid-murid Yesus, mereka mencari orang yang bangkit di antara orang mati. Jangan kita mencari kehidupan yang sia-sia karena kita pikir Tuhan tidak sanggup menolong kita. Segala sesuatunya terlihat sudah terlambat bagi kita. Tetapi Tuhan itu Maha tahu, Dia mengerti waktu yang tepat. Makanya Dia pasti sanggup menolong kita. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak mengenal akan kuasa Tuhan, karena kita berpikir segala sesuatunya sudah terjadi dan sudah terlambat. Kalau kita masih hidup dalam keadaan tersebut, maka kita masih hidup dalam keadaan yang sia-sia. Merasa sudah putus asa, mungkin yang sakit kita berasa tidak sembuh, merasa percuma kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak ada hasilnya. Segala sesuatu bisa dirasakan demikian kalau kita tidak punya percaya. Dan kalau kita tidak percaya Yesus itu sudah bangkit. Kita harus punya kuasa kebangkitan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ada banyak hal dari peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan. Seringkali kita melihat dalam kehidupan diri kita sendiri, kita harus selalu bilang bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah katakan terlambat karena masih ada harapan. Tuhan kita itu sudah bangkit, Dia sudah menang daripada maut. Jadi segala sesuatunya Tuhan memungkinkan. Tuhan membuat segala sesuatunya itu menjadi suatu hal yang tidak mustahil.
semuanya bisa kita lakukan. Makanya yang pertama, pernyataan pertama adalah bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Kuasa Tuhan tanpa batas karena Tuhan sudah bangkit di antara orang mati. Allah sendiri sudah membangkitkan dia dari kematian. Kematian buat kita adalah batas akhir, selesai kehidupan manusia. Gak ada yang bisa diperpanjang, gak ada yang bisa dilanjutkan ceritanya. Tapi Tuhan kita beda, dia bangkit dari antara orang mati. Artinya dia punya satu pengharapan, di mana dia bisa memperpanjang ceritanya. Beda dengan kita, manusia hanya berusaha semaksimal. Tetapi dengan satu otoritas daripada Tuhan akan kehidupan setelah kematian, Tuhan mengubah segala sesuatunya. Apa persoalan kita? Apa masalah kita? Cuma satu kuncinya, percayakan segala masalah, segala persoalan kepada Tuhan, karena dialah yang akan sanggup menyelesaikan. Dia akan membantu kita untuk bisa mencapai jalan keluar, sehingga kita juga bisa berkuasa atas kehidupan kita. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan secara mutlak. Seluruh kehidupan kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara dan membantu kita untuk bisa menjalaninya. Tuhan sudah menang atas kematiannya. Jadi persoalan kita harus bisa kita atasi dengan kuasa daripada Tuhan yang tanpa batas tersebut. Harus kita percaya bahwa ada satu kebangkitan, kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Nah itu jadi kita harus bisa tahu bahwa kuasa Tuhan itu tanpa batas. Lukas 24 ayat yang ke-7 sampai ke-8 di sana dikatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka mereka teringat akan perkataan Yesus. Alkitab adalah firman Allah yang benar, bukan sesuatu yang bohong. Segala penggenapan daripada kitab akan terjadi. Jadi penggenapan firman Tuhan pasti, dan kita pasti akan melihatnya. Allah berbicara mengenai penggenapan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dia sudah menubuatkan bahwa dia pasti akan diejek oleh orang Yahudi. Matius 27 ayat yang 40, nanti saudara baca. Mereka lupa bahwa bait Allah itu adalah tubuh Kristus, Betel. Dan Yesus sudah membuktikan dia itu bangkit. Jadi kuasanya sangat penuh dan dia sudah mengenapi firman Tuhan, firman Allah. Sekalipun kita merasa bahwa suatu pekerjaan yang kita lakukan nggak ada hasilnya, lalu kita bertanya kepada Tuhan, kok nggak ada hasil ya Tuhan? Nggak ada yang bisa menolongkah? Lalu kita sering bertanya juga, buktinya mana Tuhan? Itu semua sering kita alami, itu sering kita hadapi. Tapi satu hal, kita harus selalu belajar bahwa kebangkitan Tuhan adalah penggenapan daripada firman Tuhan itu sendiri. Penggenapan akan dibukakan oleh Tuhan satu persatu. Makanya kita harus belajar. Jangan kita mau ambil buku itu akhirnya aja, endingnya saja kita lihat. Tapi kita harus lihat dalam setiap babnya, di situ ada pembelajaran yang harus kita terima. Apa yang kita baca hari ini mungkin tidak berguna untuk hari ini, tetapi pada satu saat hal tersebut akan berguna dan akan digenapi oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 18 ayat 18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apapun beban yang begitu berat, semua bisa kita lepaskan kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mungkin kasus-kasus yang berat, kasus-kasus yang ringan, saudara mungkin sempat terganggu secara emosional, saudara marah sampai akhirnya kurang istirahat, tidak bisa tidur. Segala sesuatu bisa terjadi. Tapi ingat, Tuhan akan membuka jalannya. Dia tahu karena dia adalah firman itu sendiri. Dan firman-Nya iya dan amin. Tapi kalau kita tidak mau melepaskan segala macam persoalan kita pegang terus, bagaimana kita bisa keluar daripada masalah tersebut? Dan bagaimana Tuhan bisa memberikan
penggenapan janjinya. Kalau kita itu masih saja tidak bisa melepaskan segala macam persoalan kita. Jadi penggenapan firman Tuhan harus kita juga beraktif. Kita harus bisa melihat bahwa kita itu menyerahkan segala macam persoalan kita kepada Dia, supaya apa yang sudah Dia janjikan untuk bisa mengeluarkan kita dari masalah akan digenapi, dan penggenapan firman Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Paskah juga mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan itu tidak hanya milik orang Kristen, tapi milik semua orang. Jadi ditawarkan ke semua orang. Lukas 24 ayat 10-12, perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, Maria ibu Yakobus, perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada Rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan tersebut. Sungguh pun demikian, ada yang namanya Petrus. Dia bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menyungguh ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi, dan dia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi. Nah, setiap orang ditawarkan dengan pemberitaan yang sama. Tuhan sudah bangkit, Tuhan tidak ada di dalam kubur. Ada yang bilang omong kosong, ada yang bilang gak percaya. Tapi hanya satu, yaitu Petrus. Dia cepat-cepat pergi ke kubur. Berita salib adalah berita keselamatan, tidak hanya untuk golongan tertentu, tetapi semua orang diberitakan berita keselamatan. Nah, yang menerima keselamatan hanya orang yang mendengar dan percaya. Jadi itu yang membedakan. Beritanya sama, satu, berita keselamatan. Tuhan sudah bangkit. Dia bangkit melawan maut, menang. Semua sudah diberitakan kepada seluruh golongan. Tapi golongan yang bisa menerima keselamatan hanyalah orang yang mendengar dan percaya. Keselamatan adalah satu mujizat. Siapa yang respon, dia pasti akan alami. Yang gak percaya mujizat, jangan mimpi bisa menerima mujizat tersebut. Kalau kita percaya akan mujizat, pasti kita akan mengalami mujizat tersebut. Jadi kalau memang kita tahu keadaan berita keselamatan, Tuhan itu menyelamatkan kita, Dia sudah menang, kembali kepada kita. Kita mau percaya atau tidak. Kalau kita percaya, kita akan mendapatkan keselamatan tersebut. Tapi kalau kita tidak merespon atau kita merespon dengan hal yang salah, saudara yang akan menanggung akibatnya sendiri. Jadi kuasa kebangkitan Kristus, kalau saudara baca nanti di Filipi 3 ayat 10-11, di sana Dia menghendaki untuk kita mengenal akan Dia dan juga mengenal akan kuasa kebangkitannya, sehingga Dia bisa menggenapi seluruh firman Tuhan. Roma 3 ayat 23 sudah berkata, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi bagaimana kita menghadapi? Kita ini orang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita mau selamat, kita cari Tuhan. Tuhan sudah bangkit, sudah gak ada di dunia ini. Nah, saudara percaya. Kalau saudara percaya, saudara respon, saudara akan mendapatkan keselamatan tersebut. Tapi kalau saudara tidak percaya, Tuhannya udah gak ada, saya gak percaya, ya itu resiko yang kita hadapi. Kembali lagi ke Roma 3 ayat 23 tadi, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara mau stuck di dalam keadaan seperti itu, atau saudara mau bangkit dan merasakan yang namanya kuasa kebangkitan daripada Kristus. Selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa daripada kebangkitannya. Kuasa tersebutlah yang bisa menyebabkan kita sembuh dari penyakit kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, memberi jalan keluar kepada orang yang punya masalah, mengadakan mujizat dengan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan bisa mengalahkan setiap pekerjaan daripada yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita bisa dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Galatia 2 ayat 20 bagian A. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Rasul Paulus telah menyalibkan segala keinginan daging dia. Segala hawa nafsunya juga dia salibkan.
Walaupun dibesarkan dan hidup sebagai orang yang dikatakan terpelajar, mengetahui serta menguasai banyak hal, tapi dia bisa menanggalkan segala keberadaannya dan membiarkan Kristus untuk bisa menguasai kehidupannya. Segala sesuatu yang sempat dianggap sangat berharga, justru saat dia mengenal Kristus, semua dianggap sebagai sampah. Penerapannya dengan hidup kita bukan demikian, bukan segala sesuatu yang kita punya lalu kita anggap sebagai sampah. Saudara tidak bisa mengartikan seperti begitu. Tetapi maksudnya adalah saat saudara mengenal Kristus, segala sesuatu yang pernah kita pelajari itu lebih sedikit ternyata pengetahuannya dibandingkan saudara belajar akan Kristus itu sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi biarkan Kristus hidup menjadi raja dalam hidup kita. Kita bisa menyingkirkan segala kesombongan kita. Supaya apa? Supaya Kristus itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membawa kita masuk lagi ke dalam rencananya. Rencana Tuhan itu pasti indah, dan Dia akan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Filipi 2 ayat yang 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, inilah kuncinya bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya untuk bisa menjadi yang namanya manusia. Dia merendahkan dirinya, rela dihina, direndahkan, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu adalah bagian daripada orang-orang jahat pada zaman tersebut. Nah, keinginannya sebagai manusia dinyatakan pada saat dia itu berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Allah untuk supaya Allah menyingkirkan cawan yang harus diminumnya. Tetapi Tuhan juga berdoa supaya bukan kehendaknya sendiri yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga. Nah, jadi hidup seperti inilah yang kita harus jalani. Hidup dalam firman Tuhan, biarkan Kristus yang menguasai dan menuntun hidup kita. Kita belajar bisa peka akan kehendak Bapa dalam hidup kita. Kita harus bisa melatih kepekaan itu lebih dalam lagi dengan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu kita akan lebih mengerti apa sih pikiran dan perasaan daripada Kristus. Saat kita membaca Alkitab hari demi hari, pasal demi pasal, nggak ngerti segala sesuatunya, kayaknya ini hanya dongeng. Tapi saudara baca, suatu saat pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, dan itu akan menjadi seperti buku jalan keluar buat kita dalam setiap masalah dan persoalan kita. Saudara yang menghadapi cobaan yang begitu berat, bertengkar mungkin, kecewa dengan segala sesuatu hal, tapi kalau kita bisa memakai pikiran dan perasaan Kristus, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih semangat. Hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita juga tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan kita mencoba untuk bisa memikirkan orang lain. Banyak dari kita yang sudah merasakan saat kita memikirkan kehendak orang lain, ternyata kehidupan kita juga dipenuhi. Untuk saudara yang belum percaya dan belum pernah melakukan, mungkin hanya berpikir, itu mah bisa-bisanya dia aja. Tapi kalau saudara coba untuk laksanakan hal tersebut, saat kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita peduli dengan keadaan orang lain, sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, kehidupan kita juga akan dipelihara. Siapa yang pelihara kehidupan kita? Tuhan yang pelihara kehidupan kita, karena Tuhan mau supaya kita bisa memperhatikan kepentingan daripada orang lain sekitar kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa merasakan kuasa kebangkitan daripada Kristus. 1 Korintus 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian ataupun maut tidak dapat menguasai Tuhan. Kebangkitan dari kubur menyatakan bahwa Kristus dapat menaklukkan kuasa maut tersebut. Wahyu 1 ayat 17b,
sampai 18, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iblis adalah bapak dari segala penipu. Dia selalu menipu manusia dengan segala macam tipu muslihat. Iblis gak suka kalau kita menerima keselamatan dari surga, dan iblis akan selalu berusaha dengan segala cara untuk bisa menarik kita jatuh kembali kepada dosa. Jadi segala tuduhan yang muncul dari alam pikiran kita itu adalah cara daripada si iblis untuk kita tidak menggunakan kuasa kebangkitan daripada Kristus. Dia akan selalu membuat kita berasa nggak layak dan selalu kalah dalam setiap pergumulan kita. Jadi jangan mau kita diperdaya oleh iblis, karena Yesus Kristus sudah menang, sudah memberikan kemenangan tersebut bagi kita. Dia sudah membuktikan dia bangkit di antara orang mati. Artinya dia punya kuasa kebangkitan. Bagaimana dengan kita? Kita sudah pasti harus bisa bersama-sama dengan Kristus, miliki pikiran, perasaan daripada Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk bisa menjalani kehidupan ini sebagai seorang pemenang. Saudara punya Kristus, maka sekarang saatnya kita bisa hidup juga sebagai pemenang. Musik boleh maju. Yesus adalah kebenaran. Dia yang menyelamatkan kita. Dia sudah memberikan kita hidup. Dia memberikan kita pengharapan. Jadi kalau kita hidup untuk Tuhan. Dari
kita sambungkan dalam doa. Bapak, Engkau memang kebenaran, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau sudah memberikan hidup-Mu kepada kami dan memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berkati setiap kami Tuhan, supaya kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami boleh mendapatkan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Setiap yang kami lakukan semuanya boleh dibuat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Saya percayakan juga kepada sidang kami Pak Naryo dimanapun saat ini dia melayani. Tetap Tuhan memberikan yang terbaik bagi dia, supaya apa yang disampaikan hanya berasal daripada dia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam menghadapi hari-hari ini. Mereka juga boleh diberikan kesehatan yang baik Tuhan Yesus, sehingga kami semua terhindar dari segala macam virus yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Minggu pagi hari ini kami ingin berdoa hanya kepadamu Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkaulah yang pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami akhiri ibadah minggu pagi hari ini, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi, dan kami boleh pulang untuk menerima berkat yang berlimpah dari Bapa surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Tempat yang sudah menerima berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Bertemu kembali minggu depan, kita bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.